Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya atas nama Azhara Mulyasari dan teman saya Intan. Saya Galip. Kami datang ke sini dengan tujuan ingin melakukan observasi dalam rangka tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Deni Setiawan Wayoi SMPD. Topik observasi kami adalah manajemen hubungan masyarakat di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sekolah menjalin dan mengelola hubungan dengan masyarakat, orang tua, dan lembaga lain. Kami memohon izin untuk melakukan wawancara singkat dan pengambilan video dokumentasi sebagai bagian dari laporan observasi kami. Kami juga kemarin sudah mengkonfirmasi atau membawa surat pengantar resmi dari kampus. Saya ingin bertanya, kira-kira tentang pengurus humas di sekolah, Ibu. Siapa yang bertanggung jawab langsung atas kegiatan humas di sekolah? Kepala sekolah Kepala sekolah. ya, sebagai pejabat yang tertinggi yang memberikan tanggung jawab, yang bertanggung jawab atas semua kegiatan. Apa saja sih, Bu, tugas dan fungsi utama bagi humas di sekolah ini? Fungsi utama yaitu lebih kepada bagaimana menjalin kemitraan dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan komite dan berbagai pihak yang terkait atau yang berinteraksi dengan sivitas akademika yang ada di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Tentunya bagaimana peran humas dalam mendukung visi dan misi sekolah ini, Bu? Peran yang seperti apa? Peran humas itu sendiri dalam memajukan visi dan misi sekolah. Kalau untuk visi dan misi sekolah, tentu saja humas ini menjadi bagian penting karena untuk visi dan misi SMA Negeri 6 ini tanpa adanya interaksi atau tanpa adanya hubungan dengan masyarakat secara luas itu tidak akan bisa berjalan optimal. Karena visi misi sekolah ini misalnya saja untuk sekolah riset ini kita menjalin kerjasama dengan pihak universitas atau perguruan tinggi, menjalin kerjasama dengan misalnya saja kalau saat ini dengan Geopark di Yogyakarta. Kemudian untuk Adiwiyata itu juga kita menjalin kerjasama dengan DLH, dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan pihak swasta yang dimana mereka bisa berkolaborasi dengan kami untuk menciptakan visi dan misi. Dukungan kami ada di berbagai lini, mulai dari orang tua siswa, komite, sampai kepada pihak ketiga atau kemitraan di pihak ketiga. Kita akan bertanya tentang di internal di dalam sekolahnya. Bagaimana humas berkoordinasi dengan guru, staf, dan siswa dalam kegiatan sekolah? Setiap kegiatan sekolah yang banyak sekali macamnya, kemudian volumenya juga banyak, tidak bisa yang namanya humas itu berjalan sendiri. Setiap kegiatan seperti yang disampaikan tadi, tentu saja kita mengambil unsur dari yang pertama manajemen sekolah, kemudian yang berikutnya guru itu pasti, kemudian tendik tenaga kependidikan atau TU, terus kemudian bahkan satpam pun sering kita ikut sertakan termasuk cleaning service. Bagaimana keterlibatan mereka ya kita bentuk dalam sebuah susunan kepanitiaan di mana masing-masing bagian mempunyai tugas wewenangnya masing-masing seperti itu. Apakah ada kegiatan internal yang difasilitasi oleh humas untuk mempererat hubungan antar warga sekolah? Ada, Mbak. Jadi banyak sekali kegiatan humas itu untuk mempererat hubungan intern itu, misalnya contoh yang paling mudah itu ketika ini sawalan. Sawalan itu kan digunakan untuk sarana bertemunya keluarga besar SMA Negeri 6 Yogyakarta.
kemudian pengajian kalau untuk yang muslim ya, tapi juga ada juga keluarga Kristen untuk apa namanya memfasilitasi bagaimana komunikasi antar keluarga dan civitas akademia di SMA Negeri 6. Itu beberapa kegiatan sudah rutin dilaksanakan, pengajian rutin selama 2 bulan sekali kayak gitu. Kemudian untuk yang yang agama Kristen dan Katolik juga ada kegiatan tersendiri seperti itu untuk memfasilitasi. Kemudian yang berikutnya ada program sosial, yaitu bagaimana sistem manajemen di SMA 6 ini memberikan tali kasih terhadap keluarga bapak ibu guru, baik guru maupun tendik jika ada yang sedang mendapatkan musibah, keluarganya sakit atau ada yang meninggal dan sebagainya. Itu menjadi salah satu untuk mempersatu atau mempererat masing-masing keluarga SMA Negeri 6 Yogyakarta seperti itu. Baik, Bu. Bagaimana Humas berperan dalam menangani isu atau konflik internal yang berpotensi memengaruhi reputasi sekolah? Yang pertama, koordinasi dengan tim TPPK, karena ada tim yang khusus menangani kasus. Kemudian koordinasi dengan tim tatip. Setiap kasus itu pertama tentu saja kita lihat tingkat urgennya. Kalau itu mempengaruhi pencitraan terhadap pihak luar, maka sebisa mungkin kasus-kasus tersebut kita manajemen sebaik mungkin agar tidak keluar secara ekstern tapi selesai di intern. Beberapa waktu sering ada kasus baik itu terkait dengan tendik ataupun guru ataupun siswa, pasti ada ya, ataupun orang tua. Tapi karena kita mempunyai semacam SOP penanganan kasus, maka sebagian besar dan banyak kasus ini bisa kami selesaikan. Tapi yaitu tadi catatannya, tidak sendiri, tapi koordinasi dengan berbagai pihak. Kalau untuk kasus ya TPPK, tim ketertiban, itu yang menjadi pokok. Jadi dari tim tersebut maka kita bisa kolaborasi untuk menyelesaikan, agar tidak keluar nanti pencitraannya nanti tidak buruk kalau sampai keluar permasalahan tersebut atau diviralkan. Itu kan yang paling ditakutkan, karena ketika nanti viral kan kita tidak bisa menjelaskan. Yang namanya media kan tidak berfungsi untuk, maksudnya kita menjelaskan ya nggak dapat apa-apa. Saya juga memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa kalau mendapatkan masalah langsung lapor kepada bapak ibu gurunya, wali kelasnya, koordinat maksudnya tim tatip atau tim TPPK, agar nanti bisa difasilitasi, bisa diakomodasi dan bisa diselesaikan. Karena kalau nanti keluarnya di sosial media tidak ada yang diuntungkan, semuanya dirugikan, baik sekolah maupun siswa dan sebagainya. Jadi semaksimal mungkin diselesaikan dulu. Ya, Bu. Kami akan berpindah bab dengan hubungan eksternal kepada masyarakat. Bagaimana Humas menjalin hubungan dengan orang tua atau siswa dan masyarakat sekitar? Kalau untuk menjalin hubungan ya kita mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua siswa itu minimal 1 semester 3 kali. Awal pembelajaran, pertengahan semester pembagian nilai, dan akhir semester pembagian rapor. Kemudian yang berikutnya, setiap kelas itu mempunyai grup yang di situ terdiri dari orang tua siswa dan wali kelas. Kemudian kalau kami Humas itu mempunyai grup dari POT itu perwakilan orang tua siswa. Nah, itu masing-masing kita punya grup untuk memfasilitasi komunikasi. Yang berikutnya juga ada pertemuan rutin dengan POT atau dengan komite minimal 3 bulan sekali seperti itu. Itu kita akan bertemu untuk. Terus kalau untuk yang pihak luar, karena banyak sekali yang kadang-kadang menawarkan kerjasama, misalnya bimbel dan sebagainya, maka ya kita fasilitasi karena anak-anak juga membutuhkan untuk informasi studi lanjut mereka seperti itu. Kalau pihak ketiga ada juga, misalnya ada event itu ya kita mencoba untuk agar bisa memberikan sumbangsi kepada SMA Negeri 6. Alumni juga Mbak, alumni itu luar biasa kuatnya di SMA Negeri 6, makanya
aula itu aja kemarin dibantu oleh alumni Masjid Al Mukhlisin itu juga. Nah, ada beberapa poin pokok bahwa kami itu menjadi besar dan kuat itu karena dukungan alumni juga seperti itu. Begitu ya, baik. Bagaimana apa saja bentuk kerjasama yang dilakukan antar sekolah dari pihak luar instansi pemerintah, perusahaan, dan media lainnya? Apa saja? Apa saja itu kategorinya atau apanya ya Mbak ya maksudnya? Bentuk kerjasama kayak seperti yang di pemerintah. Kalau setiap kerjasama kita menyiapkan MOU, terus yang ditanyakan yang gimana ya? Jadi misalnya tadi itu ada dari Amikom, ada akan mengadakan pelatihan jurnalistik, maka Bu Kepala Sekolah menandatangani dengan dekan atau dengan pihak yang diajak bekerja sama, kemudian kita laksanakan di sekolah seperti itu. Terus yang ditanyakan yang gimana ya? Misalnya dengan Geopark kita mengadakan riset bersama. Yang pertama kita adakan MOU, kemudian kita difasilitasi untuk risetnya atau pendampingan penelitiannya. Yang dimaksudnya gimana ya pertanyaannya? Maksudnya saya belum tahu gambaran pertanyaannya yang harus saya kondisikan dengan realitas di sekolah. Seperti kayak mengadakan penelitian mungkin. Iya mengadakan. Terus gimana? Bentuk kerjasamanya seperti penelitian, terus apa lagi Bu selain itu? Penelitian, terus tentang apa ya namanya, studi lanjut, terus kemudian tentang kesehatan mental, termasuk dari kalau ketika siswa masuk itu malah ada dari Badan Narkoba, maksudnya dalam artian anti narkoba ini diberikan di sejak awal BNN itu masuk untuk memberikan materi, itu kemudian ya itu kerjasamanya di berbagai pihak Mbak, kayak gitu. Jadi banyak sekali unsurnya. Kalau penelitian iya jelas itu. Iya, Bu. Bagaimana sih cara sekolah menangani keluhan atau kritik dari masyarakat atau orang tua siswa? Kita tampung, kemudian kita diskusikan, kemudian kita respon. Dalam artian ada standar yang harus kami jalankan ketika kita mendapatkan keluhan, tapi sebisa mungkin kita tindak lanjuti dengan objektif seperti itu. Dan kita adakan riset sebelumnya, istilahnya seimbang lah, informasi itu berimbang kayak gitu. Dan bagaimana sekolah mengevaluasi efektivitas kegiatan humas yang telah dilaksanakan? Sekolah mengevaluasi efektivitas kegiatan humas yang telah dilakukan. Ini bagian evaluasi dan sebagai pengembang biar sekolah ini lebih berkembang lagi gitu. Kan saya bagian dari humas ya Mbak ya. Terus yang mengevaluasi kan kepala sekolah kan. Terus saya disuruh ngepiye. Maksudnya posisi saya di mana? Maksudnya kalau saya kan posisinya saya di humas, saya staf di humas. Selama ini membantu di humas, terus saya disuruh mengevaluasi apa? Misal setelah ada kegiatan nih Bu, terus habis ada kegiatan terus hal yang perlu dievaluasi itu apa? Bahkan kegiatannya macam-macam ya Mbak ya. Ya mungkin yang pertama kalau misalnya kegiatan siswa itu dengan kesiswaan yang perlu dievaluasi efektivitas komunikasi antar waka itu perlu ditingkatkan. Terus kedua mungkin ditingkatkan juga untuk kedisiplinan anak-anak dalam setiap event atau kegiatan. Banyak sekali karena kegiatannya itu. Yang berikutnya mungkin anak-anak itu komunikasinya lebih orang mendadak gitu loh. Jadi lebih membuat proposal dan sebagainya itu lebih di awal, jangan mepet-mepet event seperti itu. Begitu. Apa kendala utama yang dihadapi bagi humas dalam menjalankan tugasnya? Kendalanya apa saja sih selama ini? Selama ini kan kita bersistem itu tidak hanya sendiri ya Mbak ya. Di humas itu ada tiga yang terlibat di situ. Kendalanya itu misalnya ada kegiatan yang bareng bersamaan, kemudian sumber daya manusianya juga terbatas,
aktivitasnya sangat banyak. Nah, maka itu yang akan menjadikan kita kadang-kadang kurang maksimal kayak gitu. Itu yang menjadi kendala kami kayak gitu. Di samping itu kan kita punya tugas pokok mengajar ya. Kadang-kadang di ketugasan ini karena di humas itu kan hubungannya luas ya, tamunya banyak, aktivitasnya banyak. Ya berusaha untuk membagi waktu sedemikian rupa, tapi ya tidak bisa dipungkiri kadang-kadang anak itu terganggu pembelajarannya. Tapi ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk yang terbaik untuk peserta didik, terutama kan yang paling pokok adalah ngajarnya. Ya itu tadi, kadang-kadang banyaknya kegiatan, banyaknya aktivitas kayak gitu. Pada hari yang sama, waktu yang sama, sedang sumber daya manusianya terbatas. Menurut Ibu, apa sih rencana kedepannya pengembangan humas di sekolah? Rencananya yaitu berkolaborasi dengan semua pihak dengan lebih efektif dan efisien, kemudian lebih memberikan branding atau di sosial media ini lebih aktif agar citra SMA 6 itu semakin baik seperti itu. Terus kemudian meningkatkan efektivitas komunikasi antar berbagai pihak baik intern maupun ekstern. Kalau dalam kegiatan publikasi dan informasi, media apa aja yang dilakukan humas untuk menyiapkan informasi kepada publik? Instagram ada, itu sebenarnya bukan bagian saya sih, bagian Bu Wahyu ada satu lagi. Instagram, terus kemudian ada lagi web SMA Negeri 6 Yogyakarta, YouTube, terus kemudian TikTok ada nggak? Ya itu Mbak, sekitar itu aja. Itu sebenarnya ada bagiannya tersendiri Mbak. Gitu. Ya intinya ya mungkin digunakan masyarakat tadi saat ini. Iya, yang diikuti masyarakat. Begitu saja sih Bu pertanyaan kami. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf sekali mengganggu. Saya juga mohon maaf ya, saya sampai dan baru bisa sekarang kayaknya. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Kalau ada data yang dibutuhkan lagi besok bisa WA saya. Nanti saya tanyakan Pak Eko. Pak Eko kan sebisanya kemarin itu sebenarnya bisa janjani jenengan itu besok Senin, tapi kan kasihan kalau Senin ya. Begitu saja sih Bu. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Nggih, enggak apa-apa nggih. Assalamualaikum. Manggar. Halo ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman. Sekarang kita udah selesai melakukan observasi di sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta. Udah, apa lagi? Review per orang. Halo, saya Galib. Aku Azhara. Aku Ethan. Kita mengucapkan undurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melaporkan hasil observasi kami di SMA Negeri 6 Yogyakarta dengan fokus pada kegiatan manajemen hubungan masyarakat dengan saya Azhara Mulyasari dengan akhiran NIM 142. Saya Intan Putri Rahmawati, NIM akhiran 165. Saya Galib Israt Abdullah, akhiran NIM 166. Kami melihat humas bagaimana perannya di sekolah dan kepala sekolah memegang tanggung jawab langsung atas seluruh kegiatan humas. Kepala sekolah mengarahkan pekerjaan dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai kebutuhan sekolah. Bagian humas menjalankan hubungan dengan masyarakat, komite, mitra. Humas membangun kerjasama dengan pihak yang sering berinteraksi dengan SMA Negeri 6 Yogyakarta.
Humas berperan dalam menjalani hubungan baik dengan universitas seperti Universitas Amikom dan Geoprak Yogyakarta, serta dengan pihak swasta dan lembaga lain. Melalui kerjasama tersebut, banyak program sekolah bisa berkembang. Misalnya dalam kegiatan adiwiyata yang berfokus pada lingkungan. Humas membantu mengatur kerjasama, menyebar informasi, dan memperkenalkan kegiatan sekolah ke masyarakat. Selain itu, Humas juga menjaga citra baik di sekolah dengan cara berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua, alumni, dan masyarakat sekitar. Dengan adanya hubungan yang baik ini, sekolah akan lebih dikenal dan dipercaya. Jadi, Humas bukan hanya sekedar penyampai informasi, tetapi juga bagian penting yang membantu sekolah mewujudkan visi dan misi agar bisa berkembang dan dikenal luas. Lalu, koordinasi Humas dengan guru, staf, dan siswa. Dalam setiap kegiatan sekolah, Humas tidak bisa bekerja sendirian nih. Semua kegiatan butuh kerjasama dari berbagai pihak seperti manajemen sekolah, guru, staf, tata usaha, dan petugas keamanan, serta para siswa tersebut. Biasanya, setiap kegiatan dibentuk kepanitiaan nih, agar setiap orang punya tugas yang jelas. Dengan begitu, kegiatan bisa berjalan lebih teratur, efisien, dan saling mendukung. Contohnya, saat sekolah mengadakan lomba atau acara besar, Humas akan berkoordinasi dengan guru pembimbing, panitia siswa, dan pihak keamanan agar kegiatan berjalan secara lancar. Selanjutnya yaitu komunikasi dan hubungan eksternal. Hubungan Humas dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Humas mempunyai peran penting dalam menjaga hubungan antar sekolah dengan orang tua siswa dan juga masyarakat di sekitar. Biasanya bentuk kerjasama ini dilakukan melalui 1. Pertemuan rutin setiap semester antar pihak sekolah dan orang tua untuk membahas perkembangan siswa. Yang kedua, menyediakan grup WhatsApp per kelas agar informasi dari sekolah bisa tersampaikan dengan cepat dan jelas. Yang ketiga, mengadakan pertemuan dengan tim pendukung seperti komite sekolah atau perwakilan masyarakat. Yang terakhir, hubungan dari alumni, yaitu ikut membantu mengembangkan kegiatan dan memperkuat nama baik sekolah. Selanjutnya, evaluasi dan pengembangan. Sekolah mengevaluasi efektivitas kegiatan Humas lewat komunikasi yang berjalan setiap hari. Sekolah melihat bagaimana Humas mendukung kedisiplinan siswa dan bagaimana respon mitra terhadap kegiatan sekolah. Tantangan dalam Humas itu sendiri adalah ada banyak kegiatan yang berlangsung bersamaan. Jumlah SDM terbatas, dampaknya beberapa kegiatan tidak berjalan maksimal. Kendala utama Humas ada pada beban kerja yang padat dan kebutuhan koordinasi dengan banyak pihak. Kondisi ini bikin beberapa program butuh waktu lebih lama. Rencana pengembangan Humas bergerak ke arah kolaborasi yang lebih luas. Sekolah ingin memperkuat hubungan dengan mitra. Sekolah juga meningkatkan branding lewat media sosial, diantaranya Instagram, website SMA 6 Yogyakarta, YouTube, dan TikTok dengan tim khusus supaya citra sekolah lebih kuat. Sekian laporan observasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami, sekian. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Mas Di fasilitas. por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Mas a gente só diferente, então não me provoca nada. Sekian.